ada adalah sang pemuja, sang kebenaran, yakni Dia yang Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ocehan Pak Dajen Mumet, yang dimana itu seorang mualaf yang mengaku-ngaku sebagai pendeta dulu ya. Sekarang dia sudah meninggalkan kekristenan dan kemudian diberikan panggung untuk berbicara di agamanya yang sekarang ini. Dan kemudian ada klaim-klaim yang sangat luar biasa dari Pak Dajen ini, dimana yang pertama dia mengakui dulu ya, mengakui bahwa nama Muhammad tidak ada dalam ayat Alkitab, dan kemudian dia mengakui bahwa nabi itu hanya 3, dan kemudian ada lagi klaim-klaim tentang nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Apakah ada spesifik nama Muhammad begitu Pak Danje mungkin di dalam Bible? Iya. Dalam Alkitab itu sendiri memang kata Muhammad itu tidak ada. Tetapi pengertiannya Muhammad, seorang yang memuji Allah, seorang pemuji. Kan kita manusia itu tergolong orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang memuji Allah. Jadi pertama-tama yang memuji Allah itu para rasul-rasul itu sendiri. Dan kebetulan pada Yohanes pasal 14 ayat 16 ini disebutkan seorang penghibur. Berarti oknum atau nabi yang akan muncul menyatakan hukum. Seperti di dalam diri ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Ada matahari, bulan, dan bintang, hanya 3. Ada nabi, pertama Musa, kedua Isa Al-Masih, dan pasti yang terakhir ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi yang keempat. Yang ada adalah sang pemuja, sang kebenaran, yakni Dia yang diutus oleh Allah untuk umatnya. Dan ternyata di dalam Bible pun juga disebutkan, tapi dengan bahasa yang lain, yakni Ahmad, gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Itu dia video mereka teman-teman, tapi ini sangat kacau menurut saya ya. Ini ngomongnya nggak jelas, entah mau ngomong apa dia. Nah teman-teman, ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Pak Dajen Mumet, termasuk pengakuannya bahwa yang pertama, nama Muhammad tidak ada dalam Alkitab. Itu pengakuannya. Yang ada adalah artinya saja. Yang kedua, dia katakan bahwa nabi itu hanya ada 3. Nabi yang pertama katanya Musa, dan nabi yang kedua Isa, dan nabi yang ketiga Muhammad. Tidak ada nabi yang keempat. Nah, dan kemudian dia mengklaim Yohanes 14 ayat 16 bahwa yang dinubuatkan di situ adalah nabi mereka. Nah, teman-teman, kita membahas poin yang pertama, di mana dia mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad tidak ada di dalam Alkitab. Itu benar, tidak ada. Dan kemudian dia menambahkan lagi, yang ada adalah artinya atau pengertian dari nama itu. Itu kan makin kacau teman-teman. Nah, di mana nama Muhammad itu yang artinya katanya Muhammad, seorang pemuja. Lucu teman-teman ya, kalau nama itu diartikan Muhammad dan kemudian seorang pemuja, itu diklaim sebagai
nabi mereka. Contoh teman-teman, nama saya misalnya Putra. Apakah setiap sebutan laki-laki di dalam Alkitab itu, apakah saya klaim bahwa itu diri saya? Karena Putra itu kan artinya laki-laki. Ini contohnya, supaya kita lebih mengerti secara sederhana. Nama saya Putra, dan kemudian setiap sebutan laki-laki dalam Alkitab itu, apakah saya klaim bahwa itu diri saya, pribadi saya, karena arti dari nama saya? Kan itu keliru kalau seperti itu klaimnya. Nah, teman-teman, yang jelas bahwa di dalam Alkitab secara keseluruhan kita tidak menemukan nama Muhammad. Sekalipun banyak para polemikus muslim yang mencoba mencocokmologikan tentang hal itu, tetapi itu sama sekali tidak pernah nyambung. Nah, teman-teman, yang kedua, dia mengatakan bahwa nabi itu hanya ada 3. Nabi yang pertama-tama itu adalah Nabi Musa. Ini kan lebih keliru lagi, lebih kacau lagi. Tapi anehnya masih ada aja orang yang percaya kepada Pak Dajen ini. Nah, ini kan melawan ajaran atau iman dari saudara kita muslim sendiri, di mana mereka mengaku bahwa nabi itu ada 25, sedangkan yang disampaikan oleh Dajen Muhammad ini hanya 3. Nabi yang pertama pula itu Nabi Musa katanya. Dia tidak tahu kalau ada nabi sebelum Musa. Nah, ini karena kurang jalan-jalan. Ini karena kurang retreat, piknik. Itu yang kedua teman-teman ya, bahwa nabi itu bukan hanya 3. Dan di Kristen itu banyak nabi-nabi ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, Yesaya, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, dan lain sebagainya. Itu bukan hanya 3. Sebenarnya Dajen ini melawan ajaran kedua agama ini. Kristen juga dia lawan, ajaran saudara kita muslim juga dia lawan. Nah, dia hanya sendiri pribadi mengaku bahwa hanya ada 3 nabi, tidak ada yang keempat. Nah, teman-teman, itu yang kedua, kekeliruannya. Yang terakhir, di mana dia mengklaim bahwa yang dinubuatkan di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu adalah seorang penghibur, yang artinya dia memberikan arti sendiri ya, yang artinya katanya adalah seorang nabi yang akan datang, nabi ketiga, tidak ada yang keempat. Nah, teman-teman, sebenarnya karena dia tidak membaca ayat 17, maka keliru. Coba kita lihat saja teman-teman ya. Kita perlu menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara kita muslim, supaya jangan termakan apa yang disampaikan oleh Pak Dajen ini. Coba kita cek dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 aja. Karena yang dia baca itu hanya ayat 16-nya saja. Nah, Yohanes 14 ayat 16 begini firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Siapa itu? Jawabannya ada di ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Jadi bisa kita identifikasi siapa yang dimaksud oleh Yohanes di dalam ayat 16. Jadi diberikanlah jawabannya di ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Jelas ya? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, teman-teman, di ayat 16 sebenarnya dikatakan di situ bahwa seorang penolong yang dimaksud di situ, dia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kalau misalnya ini merujuk kepada nabi mereka, kira-kira nabi mereka itu bisa menyertai kita selama-lamanya sampai sekarang. Buktinya, hidupnya aja tidak abadi. Sampai sekarang dia tidak menyertai sampai selama-lamanya. Umurnya terbatas. Nah,
Kalau Yesus dan Roh itu kekal, diam di dalam kita sampai selama-lamanya. Kalau nabi mereka tidak diam selama-lamanya di dalam hidup manusia. Nah, karena umurnya mungkin umur 30 tahun ya, sekitar itu, kurang lebih lah. Ini sangat keliru sekali pada John Mumut ini kalau dia berusaha untuk mencocokmologi hal ini. Nah, teman-teman, yang kemudian di ayat 26 dikatakan di situ, tetapi penghibur, nah ini diulangin lagi. Tetapi penghibur yang mana? Yang dimaksud dari ayat 16 tadi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itu sudah jelas teman-teman. Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah mereka percaya? Kalau misalnya mereka mengklaim Roh Kudus itu adalah nabi mereka, apakah mereka percaya, apakah mereka mengaku bahwa Yesus mengutus nabi mereka? Kalau Yesus yang mengutus nabi mereka, ya harusnya mereka mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah yang berhak mengutus nabi-nabinya. Tapi pada faktanya, pada buktinya, mereka malu. Mereka malu mengakui bahwa Yesus mengutus nabinya, karena di lain sisi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang datang dalam rupa manusia. Sebenarnya sudah keliru hanya karena usaha mencocokmologikan, jadi ngaur semua. Nah, teman-teman, itu yang saya sampaikan, bahwa sudah jelas ya di ayat 17 itu, di situ ada jawaban dari ayat 16 bahwa yang menjadi penghibur itu bagi kita semua yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus, dan dia tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Nah, sekali lagi, kalau merujuk itu kepada nabi mereka, maka nabi mereka tidak hidup untuk selama-lamanya. Buktinya sampai sekarang dia tidak ada. Dan sekitar umur 30 tahun kurang lebih dia wafat. Nah, jadi itu sudah jelas, dan itu tidak nyambung kalau nabi mereka itu dirujuk pada ayat ini. Itu sangat ngawur. Saya kurang tahu, entah karena pada Jen ini kurang membaca Alkitab, asal udah potong-potong ayat Alkitab lalu bikin kesimpulan, bikin arti sendiri, kemudian bikin klaim-klaim sembarangan. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini didengar oleh saudara-saudara kita Muslim, dan kiranya mereka mulai berpikir tentang hal ini, supaya mereka berhentilah untuk mengklaim nama nabi mereka dalam Alkitab. Yesus sudah mengklaim bahwa dirinya lah yang dinubuatkan oleh Nabi Musa, oleh kitab Mazmur, dan juga kitab para nabi. Jadi bukan nabi yang lain. Sudah jelas teman-temannya, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua dan bisa kita pikirkan lagi, khususnya buat saudara-saudara kita yang polemikus Muslim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.